itu. Tapi andai kata dulu Yesus melakukan sesuatu kejahatan seksual, pasti kita mati-matian membela Yesus. Kalau ada orang mengatakan, Yesusmu itu pernah melakukan seksual, kita akan pisahkan badan dan kepalanya. Sehingga orang takut untuk mengatakan Yesus tidak benar. Kan itu yang terjadi kawan. Andai kata tidak ada begitu, percayalah kalian, waras orang langsung mendadak waras semua. Tapi karena ada pemisahan antara kepala dan badan, orang takut. Jadi nggak berani lagi kawan. Yang bejat pun dibilang berakhlak mulia. Oke, si Baim Al-Syaur ini kayaknya emosi kali lihat aku. Kalau aku dekat dia pasti dia ditebas leherku nih. Si bugil yang terkutuk dan gila. Ya, apa namanya itu yang di kitab suci ada juga nabi gila, dituduh gila katanya. Padahal memang gila bukan dituduh. Ada itu. Entah siapa kau bilang aku nggak tahu. Dan dia bugil juga dia kawan. Semua yang pakai celana pasti pernah bugil, yang pakai baju. Apapun itu nabinya pernah bugil, pernah. Dia nggak ngerti definisi kawan. Ada nggak orang yang pakai baju, pakai celana nggak bugil? Tak pernah bugil. Nggak ada, minimal waktu mandi. Paham ya? Tapi karena otak orang ini nggak ada ya begitulah apa mau dibilang. Ya. Ini ada yang ketawa, nabi gila. Memang ada nabi itu dibilang gila. Banyak itu kok. Kenapa dibilang gila? Karena memang dia gila. Kalau Elia juga kan ada seperti orang gila dibilang telanjang dia kan. Ya saya apa Elia itu ada. Tapi ya sudahlah. Kalau kita pengikut Nabi gila ya begitu. Jadi gila otak kita. Yang jahat pun kita bilang jadi apa? Baik. Ya. Yang tidak sesuai dengan pikiran manusia pun dibaik-baikkan. Ya memang kita jadi gila. Saya tidak bicara agama tertentu. Saya bilang di dalam Bible kan ada dulu. Nabi begitu ya telanjang juga. Jadi kawan, kalau ada nabi yang gila, pengikutnya jadi gila. Maka nabi ini membunuh, memperkosa, mentuncit, dibilang berakhlak mulia. Daud hampir kawan, hampir. Untung Tuhan yang datang. Andai kata Tuhan tidak datang kepada Daud, maka manusia ini akan menganggap Daud itu berakhlak mulia. Padahal dia mentuncit istri si Berseba itu, istri panglima perangnya. Kan sadis itu kawan. Tuhan tidak ada pembelaan terhadap dosa. Tapi kalau manusia kian, Tuhan diam. Misalnya Tuhan menyetujuilah perbuatan Daud. Daud memperkosa Berseba, turun ayat bahwa Daud bisa menggauli siapa saja karena dia raja. Maka orang akan mengatakan Daud ini berakhlak mulia. Tapi karena Tuhan tidak setuju, Tuhan marah sama Daud. Maka sampai detik ini tidak satu orang Kristen pun mengatakan Daud berakhlak mulia. Itu baru namanya kebenaran. Tapi kalau kebohongan yang berlandaskan ketololan, yang sifat-sifat seperti ini dikatakan berakhlak mulia. Itu berlandaskan ketololan itu kawan. Gak ada sedikit pun kecerdasan di dalamnya. Kenapa mereka merelakan diri menjadi tolol? Ya karena matanya kan sudah buta. Orang menyembah sesuatu yang tidak pernah ada ya begitu. Jadi gila kita buatnya. Pengikut. Untung kita nggak pengikut si Daud. Ya kalau pengikut si Daud kita kawan ngeri kawan. Dia memperkosa istri siapa istri panglimanya itu kawan. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan itu? Dengan mengatakan Daud itu berakhlak mulia. Untung kita pengikut Yesus kawan. Apa kelakuan bejat Yesus? Coba tunjukkan satu sama aku. Sampai hari ini belum kutemukan. Sudah ku cari-cari apa kelakuan bejat Yesus. Jadi kita tidak perlu capek membela kelakuan Yesus. Atau melindungi kelakuan Yesus. Tidak perlu kita kawan. Karena tidak satu pun kelakuan Yesus yang kita anggap cacat. Tidak pernah Yesus menuncit istri orang. Tidak pernah. Jangankan menuncit Yesus, saya tidak mengenal seks. Jadi kita berbahagia kawan. Tidak berat beban kita memikirkan itu.
Tapi andai kata dulu Yesus melakukan sesuatu kejahatan seksual, pasti kita mati-matian membela Yesus. Kalau ada orang mengatakan, Yesusmu itu pernah melakukan seksual, kita akan pisahkan badan dan kepalanya. Sehingga orang takut untuk mengatakan Yesus tidak benar. Kan itu yang terjadi kawan. Andai kata tidak ada begitu, percayalah kalian, waras orang langsung mendadak waras semua. Tapi karena ada pemisahan antara kepala dan badan, orang takut. Jadi nggak berani lagi kawan. Yang bejat pun dibilang berakhlak mulia. Paham ya? Untung Raja Daud dulu langsung ditegur Tuhan. Tuhan marah. Kalau enggak sampai hari ini pun kita akan mengakui Daud itu berakhlak mulia. Salomo berakhlak mulia. Semoga kalian paham. Saya tidak bicara kitab suci orang lain. Saya bicara agama Kristen. Saya nggak bicara agama orang lain. Nggak ada gunanya, nggak ada untungnya. Bicara kitab suci saya saja, bicara agama saya saja, orang itu pasti sekarang ini membatin. Dan merasa mereka yang kubicarakan. Padahal ayatnya jelas kubilang, nama-namanya jelas kubilang. Paham ya kawan-kawan ya? Itulah derita orang kalau tidak mengikut Tuhan yang benar. Banyak kali penderitaan mereka kawan. Setiap kita bicara apa, orang tersinggung. Ya. Orang Yahudi itu yang enak, nggak pernah dia tersinggung. Orang Kristen masih mau tersinggung. Yahudi pernah tersinggung, perasaan enggak. Semua nabi-nabi mereka kita kerjai kok. Berapa banyak agama yang mengaku-ngaku nabi mereka berasal juga dari Yahudi. Mereka nggak pernah marah. Kalau di dunia ini tidak ada kemarahan seperti itu, percayalah kebenaran itu cepat tersebar. Tapi karena ada perlindungan dengan kemarahan seperti itu, kebohongan itu jadi kebenaran.